ini sudah mendekati titik klip. Nah, ini sudah tepat di titik klip. Untuk indikator baru terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan tes on driver MCRD versi 32U. Untuk di sini dimensi 30 cm, lebar 8 cm. Untuk jumlah transfer final ada 10 set ya. Untuk plus 2 set di sini transfer Darrington dari skema awal 2 EC 5198, namun kita upgrade menjadi 2 EC 5200. Untuk transfer pas kita pakai Fairchild Toshiba, dan juga untuk kapasitor kita pastikan original semua ya mas. Untuk driver di sini sudah dilengkapi dengan penstabil tegangan dan juga input balance. Untuk input balance nanti kita sertakan soketnya juga ya mas, soket dan sekun instalasinya. Di sini saya kasih tanda bahwasanya yang tertera pada driver itu tidak sesuai dengan penggunaannya ya. Jadi posisi ground itu sebelah kiri, yang tengah tetap plus, sebelah kanan ini adalah negatif. Ini untuk jalur input. Jadi untuk input pun disarankan transfer dari output balance. Groundnya sebelah kiri ya. Seperti juga dengan soket potensionya juga ya mas. Groundnya sebelah kiri. Untuk IC input balance kita pakai Texas Instruments TL072. Untuk full set juga sudah disertai kabel sisir LED indikator. Kita menggunakan di tegangan 42 VAC untuk maksimalnya 100 VDC ini. Protect dalam keadaan saturasi saat awal on. Untuk sensitivitas signal input maupun klip juga sudah kita perbarui ya mas. Kita menambahkan resistor di jalur indikator. Namun untuk modifikasi indikator tidak mempengaruhi suara sama sekali ya. Untuk DCO kita langsung ambil di jalur speaker di skala 200 mV. Di sini terbaca 3, namun ini sudah bisa disetting menggapai di titik 0 ya. Karena cara kita untuk main setting driver amplifier itu mengutamakan keseimbangan tegangan bias. Mari kita coba lihat keseimbangan tegangan biasnya. 344 sama 343 bagian ini PNP, ini NPN. Kita seimbangkan menggunakan trimpot DCO ya mas. Jadi kita putar trimpot DCO untuk menghasilkan tegangan bias seimbang. Oke, untuk tegangan bias sudah bisa seimbang mungkin ya. Dan untuk DCO-nya kita mengikuti saja. Yang penting di bawah 20 mV. Kita cek ulang untuk tegangan DCO-nya. Di sini terbaca 3, saya rasa untuk driver amplifier ini sudah dalam kondisi normal ya. Tegangan bias DCO sudah berada dalam nilainya. Untuk selanjutnya kita cek sinusnya. Untuk frekuensi kita pakai 100 Hz. Kita sepilkan juga untuk indikator klipnya ya mas. Namun untuk indikator klip ini jangan jadi acuan signal cacat ya. Setidaknya untuk klip ini sudah bisa membantu teman-teman untuk mengukur sebuah atau batas input saja. Karena
untuk mengkalibrasi indikator klip itu seharusnya disesuaikan juga dengan tegangan yang ada atau tegangan yang digunakan pada box teman-teman. Karena di skema standarnya untuk indikator klip sangat sensitif ya. Jadi di sini kita rubah sedikit agar tidak terlalu sensitif saja. Ini untuk indikator klipnya dengan frekuensi 100 Hz sambil kita melihat hasil sinusnya. Oke, sinusnya bagus ya Mas, nggak ada cacat di sini. Untuk klip di sini posisi redup ini sudah mendekati titik klip. Nah ini sudah tepat di titik klip. Untuk indikator baru terang. Jadi pas posisi redup ini mendekati. Namun ini menggunakan di tegangan 42 VAC. Oke, kita lanjut menggunakan input musik ya Mas. Untuk beban disarankan di 4 ohm ya. 15 in, 18 in, 21 in, bahkan 8 in nggak masalah. Yang penting beban di 4 ohm. Teman-teman juga diharapkan sudah bisa memahami tentang instalasi driver amplifier ya. Oh ya, ini pesanan dari Lazada dari akun Mitra Jaya dari Tangerang Selatan. 2 driver MCRD versi 3 full set menggunakan transistor NJW. Untuk NJW kita pakai on semi. Ini sudah terhubung pada speaker, alhamdulillah dalam posisi senyap juga ya Mas. Kita tinggal angkat potensinya saja. Suaranya sangat clear banget ya Mas untuk MCRD versi 32U di sini. Cocok buat karakter-karakter low sub clear, sub dub. Wah, rekomendasi sekali ini Mas ya. Oh ya, untuk driver juga di sini sudah dilengkapi dengan sensor ya Mas. Kita menggunakan KSD di tipe D. Di sini menggunakan di suhu 85 derajat Celcius. Jadi nanti apabila heatsink ini atau transistor final menghasilkan panas, yang dimana panas itu mencapai di 85 derajat, untuk driver ini akan protect atau sistem perlindungannya akan aktif ya. Jadi nanti protect itu menunggu sampai suhu itu turun kembali. Dan untuk mengatur dari panasnya transistor final itu dari besar kecilnya tegangan bias ya Mas. Semakin besar tegangan bias, suara semakin jernih dan bertenaga, namun transistor final akan mudah panas. Untuk idealnya di 350 sampai 450, disesuaikan saja nanti dengan penggunaan. Oke, kita lanjut di driver yang kedua ya. Pesanan yang sama
dari Mitra Jaya yang ada di Tangerang Selatan. Di sini kita pasangkan di tegangan 42 VAC untuk tegangan terbatas ya Mas. Di sini dari PSU positif dan negatif. Ini menuju ke AVO untuk pengukuran tegangan bias. Ini untuk bias PNP. Ini untuk speaker, tapi nanti kita pasangkan belakangan setelah kita melakukan pengecekan tegangan DC. Ini untuk protect speakernya atau regulator protect, kita menggunakan tegangan VAC dari extra traffic ini Mas. Untuk ampere kecil gunakan 3 pengkabelan nggak masalah, namun untuk ampere yang besar di 10 ampere ataupun lebih dari itu bisa menggunakan 2 pengkabelan saja, yang penting bagian tengah terisi. Untuk input juga disarankan menggunakan input XLR ya, yang dimana input XLR itu transfer dari output balance. Untuk soket potensio kita jumper, karena kita sudah menggunakan rangkaian potensio yang sudah kami sediakan untuk video test on ini. Dan di sini untuk LED indikator amplifiernya, kita cek sinusnya juga ya Mas. Untuk tegangan sebenarnya nggak ada batas minimal ya. Untuk sebuah driver amplifier itu sebisa mungkin suplai lah mendekati batas ambang maksimal yang bisa disuplai driver amplifier agar bisa lebih maksimal saja. Dan di sini untuk ground, di sini ground ada 2 sekun ya, sebelah sini dan juga sini. Ini sama saja. Oke, kita aktifkan protect dalam keadaan saturasi saat awal on. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif. DCO di sini 2,0. Untuk tegangan bias di 355 360. Nanti untuk tegangan bias disesuaikan saja ya besar kecilnya. Untuk video test on di sini kita memastikan tegangan bias berada dalam sebisa mungkin tegangan bias bisa seimbang. ...357. Untuk DSO-nya mengikuti saja. Yang penting berada dalam tegangan aman ya. Untuk di sini terbaca 0,6. Saya rasa untuk driver sangat bagus sekali untuk nilai tegangan bias dan DCO-nya. Untuk menentukan tegangan bias dan DCO, idealnya itu perlu disesuaikan juga dengan komponen yang dipasangkan ya. Oke, kita tampilkan untuk sinusnya, kita menggunakan di 100 Hz. Oke, sinyal mulus ya. Dan di sini untuk indikator klipnya, ini mendekati cacat, sinyal kotak ya maksudnya ya. Untuk LED indikator warna merah baru aktif.
Untuk beban kita pakai di 4 ohm. Kita coba menggunakan input musik ya. Dalam posisi senyap juga ya mas. Kita tinggal angkat potensinya saja. Welcome to DJ Revolution Echo Music Reaction. Memanjakan telinga mas ya. Oke, terima kasih banyak buat akun Mitra Jaya yang ada di Tangerang Selatan. 2 kali driver MCRD versi 3 di dimensi 30 cm plus heatsink yang di sini menggunakan transistor NJW on semi. Terima kasih banyak, semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.